Gencatan senjata yang rapuh di jalur Gaza sekali lagi berada di ujung tanduk. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, baru saja mengeluarkan ancaman serius. Israel akan melanjutkan pertempuran jika Hamas menolak mematuhi sepenuhnya perjanjian yang menuntut penyerahan semua sandera, hidup maupun tewas, dan penanggalkan senjata. Sejauh ini, Hamas telah menyerahkan 9 jenazah dari total 28 sandera yang tewas, termasuk 2 yang baru diidentifikasi. Namun, Hamas menyatakan itulah sisa jasad yang dapat dijangkau, karena sisanya mungkin terkubur di bawah runtuhan dan membutuhkan upaya luar biasa dan peralatan khusus untuk dievakuasi. Di tengah tarik ulur jenazah ini, situasinya di Gaza sangat rentan. ICRC bahkan memperingatkan bahwa jika pertempuran intensif pecah lagi, harapan untuk kembali normal akan kecil. Syarat Israel dan kendala Hamas. 1. Tuntutan penuh Israel. Perjanjian gencatan senjata 20 poin yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump menuntut pemenuhan 2 syarat utama oleh Hamas. Pembebasan sandera, menyerahkan semua sandera, baik yang masih hidup, 20 orang telah diserahkan, maupun yang tewas, 9 jenazah telah diserahkan. Penanggalkan senjata, Hamas harus menanggalkan senjatanya, tuntutan yang hingga kini masih ditolak keras oleh pihak Hamas. Israel Katz menegaskan, kegagalan memenuhi salah satu poin ini akan memicu rencana militer menyeluruh Israel untuk melanjutkan pertempuran. 2. Kendala jenazah dan optimisme Amerika Serikat. Hamas telah menyerahkan 2 jenazah tambahan, yang diidentifikasi sebagai jasad seorang perempuan dan seorang pria. Namun, mereka menyatakan telah menyerahkan sisa jasad yang dapat dijangkau. Klaim Hamas, dibutuhkan upaya luar biasa dan peralatan khusus mengevakuasi jenazah yang tersisa, karena banyak sandera tewas mungkin terkubur di bawah runtuhan atau di dalam terowongan. Pandangan Amerika Serikat, meskipun demikian, Amerika Serikat tetap optimis, dengan penasihat tingginya menyatakan bahwa mereka yakin Hamas tidak akan melanggar kewajibannya dan akan melakukan segala upaya untuk menemukan jenazah yang tersisa. Gencatan senjata rapuh dan krisis kemanusiaan. 1. Pelanggaran di lapangan. Gencatan senjata ini tidak sepenuhnya damai. Seorang pejabat senior Hamas menuduh Israel melanggar kesepakatan dengan menewaskan setidaknya 24 orang dalam penembakan sejak Jumat 10 Oktober. Respon Israel. Militer Israel tidak merespons langsung, tetapi sebelumnya mengatakan bahwa pasukannya menembak untuk menghindari ancaman setelah beberapa warga Palestina mengabaikan peringatan untuk tidak mendekati posisi gencatan senjata. Di sisi lain, Hamas sendiri melancarkan operasi keamanan di kawasan perkotaan yang ditinggalkan Israel, termasuk eksekusi publik terhadap individu yang dituduh berkolaborasi, serta bentrokan dengan klan lokal. 2. Peringatan ICRC yang dramatis. Presiden ICRC, Mirjana Spoljaric-Egger, memperingatkan bahwa situasi gencatan senjata saat ini sangat rawan. Situasi di Gaza berada dalam reruntuhan, hampir tidak ada bangunan yang tidak hancur atau rusak. Tidak ada infrastruktur dasar, tidak ada lingkungan yang layak untuk bertahan hidup. Konsekuensi perang, jika perang dengan intensitas sebelumnya kembali pecah, ia merasa kecil harapan semuanya akan kembali normal suatu saat nanti. Egger menyerukan komunitas internasional untuk segera meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, menekankan bahwa anggaran kemanusiaan kini menyusut sementara kebutuhan terus meningkat. Gencatan senjata ini menghadapi tantangan ganda, masalah penyerahan jenazah yang terhambat kondisi medan perang yang hancur, dan tuntutan penanggalkan senjata Hamas yang tidak mungkin dipenuhi saat ini. Ancaman Israel untuk melanjutkan pertempuran, ditambah dengan pelanggaran di lapangan dan aktivitas keamanan internal Hamas, membuat kondisi di Gaza sangat tidak stabil. Peringatan ICRC menggarisbawahi bahwa Gaza membutuhkan lebih dari sekadar jeda tempur,
Ia membutuhkan pembangunan kembali dan bantuan kemanusiaan besar-besaran, tanpa ancaman perang yang kembali pecah. Menurut Anda, tuntutan mana yang paling sulit dicapai oleh Hamas? Menyerahkan jenazah yang terkubur di reruntuhan, atau menanggalkan senjata mereka?